Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah Ibnu Mas'ud. Seorang pendeta masuk Islam di Mojokerto. Gerejanya pun pernah dibom. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makam keluarga Pondok Pesantren Al-Hasani, Desa Jatimulyo, Alian Kabumen, Jawa Tengah, jadi tempat Ibnu Mas'ud menyibukkan diri. Ia rajin membersihkan sampah yang berserakan di makam. Ini adalah bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya, yakni agama Islam. Untuk mencukupi kebutuhan harian, Ibnu Mas'ud tak segan bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang rongsokan untuk dijual kembali. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mu'alaf ini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya yang dulu. Padahal dahulu ia golongan priai. Tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja di Mojokerto, Jawa Timur. Ia dan keluarganya tempat tinggal di kota bergelimang harta. Aktivitas saya sekarang azan di masjid, membersihkan makam, jadi tukang kebun, dan memungut rongsok di tempat sampah, kata Ibnu Mas'ud. Kehidupan Ibnu Mas'ud berubah total setelah memutuskan memasuk agama Islam. Ia meninggalkan segala urusan dunia yang pernah memanjakannya. Ibnu Mas'ud pun meninggalkan anak istri karena menolak ajakan masuk Islam. Agus Setiono, nama awal Ibnu Mas'ud sebelum mu'alaf, memperoleh hidayah usai melihat bintang berbentuk lafaz Allah dengan aksara Arab di suatu tengah malam. Ibnu Mas'ud merasa itu petunjuk kebenaran, hingga hatinya mantap untuk masuk agama Islam. Setiono lalu disarankan budenya ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri untuk memantapkan keyakinannya dan mempelajari agama Islam. Hingga ia bersyahadat di sana, di bawah bimbingan Kiai Haji Idris Marjuki saat masih hidup. Namanya kemudian diganti menjadi Ibnu Mas'ud. Setelah bersyahadat, saya diajari wudhu, membaca alif bata, sholat yang benar, dan dari situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, ujarnya. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman. Namun siapapun tak bisa menggugat keputusannya. Mas'ud memutuskan meninggalkan kota dan orang-orang yang sempat berhubungan dengannya termasuk keluarganya. Ibnu Mas'ud tak lagi memegang handphone untuk memutus kontak dengan kenalannya. Dari Jawa Timur, ia hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Alian, Kebumen, Jawa Tengah. Di sana ia memperdalam pengetahuan Islam di Pondok Pesantren Al-Hasani, pimpinan Kiai Asy'ari Muhammad Al-Hasani yang juga ketua Pagar Nusa Kebumen. Ia bertemu Kiai Asy'ari sewaktu di Lirboyo hingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kebumen atas restu Kiai Haji Idris Marjuki. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Mas'ud terus bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta, kini harus memulai dari nol lagi untuk mempelajari agama Islam. Alhamdulillah pengetahuan bertambah. Kegiatan istighosah, muzahadah saya ikuti. Kitab kuning saya pelajari, kata Ibnu Mas'ud. Semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tidak seperti bayangannya dulu sebelum menjadi mu'alaf, yakni keras dan menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlak karimah, bukan radikalisme sebagaimana dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan tindakannya.
Ibnu Mas'ud ternyata punya pengalaman tentang kejahatan terorisme yang sempat mengancam nyawanya. Gerejanya pernah dibom saat ia dan umat Kristiani lain menjalankan peribadatan Natal. Seketika ledakan itu membuat jemaat lari kocar-kacir. Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Setiono ikut lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seorang anggota Banser NU yang sedang berjaga mengamankan gereja. Ibnu Mas'ud berhasil selamat dari insiden itu, meski ada jemaat yang luka karena terkena puing ledakan. Meski selamat, insiden itu melahirkan trauma mendalam bagi Mas'ud. Ia benar-benar ketakutan jika peristiwa serupa terulang dan menimpanya. "Saya tidak membenci agama Islam. Saya hanya takut saat itu," kata Ibnu Mas'ud.